Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Juga untuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pada kesempatan kali ini masih membahas tentang sumber energi. Kemarin kita sudah membahas tentang matahari, kemudian air, dan angin. Ya, ada 3 sumber energi yang kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu sumber energi. Ya, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 4 tentang biomasa. Nah, dari namanya pun sudah jelas ya. Kalau ada bionya berarti tentang makhluk hidup ya. Biomasa, sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Contoh lain adalah kayu. Di Indonesia sudah ada PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa, di Pulau Bala, di Gorontalo. PLTBM Pulau Bala di Gorontalo. Nah, jadi untuk yang pertama ini di pembahasan kali ini yaitu tentang biomasa. Jadi energi biomasa ini berasal dari organisme hidup. Nah, organisme hidup di sini bisa tumbuhan maupun hewan ya. Di sini contohnya kita ambil contoh ada limbah jagung dan kedelai. Dan di Indonesia pun sudah ada pembangkit listriknya dengan menggunakan tenaga atau menggunakan energi biomasa. Ya, contohnya di sini PLTBM di Gorontalo ya, yang menggunakan atau memanfaatkan tongkol jagung. Nah, di sini ada contohnya, ini di Siantan ya. Ini di Siantan. Nah, lihat. Jadi ini pembangkit listrik tenaga biomasa. Bisa kamu lihat tuh bahannya. Ya kan, kalau yang umum itu yang kita tahu kan ada pembangkit listrik tenaga air, ya kan, menggunakan kincir air. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, ya kan, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk ini mungkin agak asing, ya mungkin kamu juga baru dengar. Ada yang namanya pembangkit listrik tenaga biomasa. Dia bisa menggunakan organisme hidup atau yang belum lama mati seperti tongkol jagung, ya kan, kemudian kayu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada makanan, ya. Sumber energi yang kelima yaitu makanan. Makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan menghasilkan bahan kimia bagi tubuh. Energi kimia kemudian diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi untuk makanan sendiri ini kita sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak asing lagi tentang makanan, karena sehari-hari pun kita alhamdulillah masih diberikan rezeki ya. Ada yang makan mungkin 3 kali sehari, ya kan, pagi, siang, dan sore atau malam. Ada yang mungkin cuma 2 kali. Ya, seperti itu. Nah, untuk dalam keadaan pandemi seperti ini, usahakan kamu jangan sampai telat makan ya, dan makan makanan yang bergizi tentunya. Jangan jajan sembarangan. Apalagi misalnya tidak menjaga kebersihan. Di tempat yang kotor misalnya makannya. Nah, itu jangan sampai ya. Karena sekarang lagi rentan. Ya, sangat rentan sekali. Khawatir. Nauzubillah, dari makan kotor itu akan menimbulkan penyakit ya. Biasanya yang ditimbulkan dari makanan yang kotor atau makanan yang tidak bergizi itu sakit perut. Nah, itu gejala umum ya. Sakit perut. Nah, jadi di sini bahan makanan menghasilkan bahan kimia bagi tubuh, sehingga kita dapat
melakukan aktivitas tadi. Jadi sumber energi kita sekarang bisa belajar, kita sekarang bisa bergerak, ya kan? Sekarang kita bisa olahraga misalnya. Nah, itu tidak lepas dari peran makanan, karena makan di sini sebagai sumber energi. Ya, sumber energi terutama bila kamu makan karbohidrat ya, sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat itu ada di misalnya nasi, gandum, ya, itu sebagai sumber energi karbohidrat, energi bagi tubuh ya. Makanya ketika kita belum makan, misalnya lagi puasa atau kita belum sarapan, kan suka lemes tuh ya. Nah, itu efek daripada kekurangan energi yang dihasilkan oleh makanan. Energi gerak dan energi panas ya. Selanjutnya ada bahan bakar fosil yang keenam ya. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contoh ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, dan solar. Nah, jadi mungkin di antara kaum pernah bertanya-tanya, ketika misalnya ke pom bensin, nah ini kira-kira bensinnya dari mana ya? Ada kan ya, ada yang isi solar misalnya. Ini dari mana ya? Nah, jadi ada di sini bahan bakar fosil. Nah, minyak bumi, kemudian batu bara, dan gas alam itu dapat dihasilkan dari fosil makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup itu hidup berjuta-juta tahun yang lalu, ya kan? Nah, makhluk hidup yang sudah lama mati, ya bisa makhluk hidupnya bisa tumbuhan, bisa hewan. Jadi lama mati di darat ataupun di laut, ya lama kelamaan akan terkubur. Kemudian si bangkainya itu akan terurai dan menjadi minyak, yaitu lama kelamaan karena tadi proses berjuta-juta tahun. Jadi enggak setahun 2 tahun, bisa belasan tahun, tidak ya, berjuta-juta tahun lamanya. Yang kita nikmati sekarang seperti minyak bumi, minyak tanah kan di sini contohnya nih, bensin, kemudian batu bara, kemudian ada gas. Nah, itu hasil daripada tadi proses berjuta-juta tahun yang lalu dari bahan bakar fosil. Contohnya di sini ada gambarnya. Nah, ini ya, ini pengolahan minyak bumi. Nah, di sini alat beratnya. Yang kedua ada di sini batu bara. Nah, seperti itu ya gambarnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu listrik. Nah, listrik di sini adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan alat elektronik. Nah, kalau listrik sudah tidak asing lagi ya, di telinga kamu sudah sering kali kita dengar dan kita gunakan. Nah, bahkan sekarang pun ketika kamu memegang laptop ataupun memegang HP itu tidak lepas dari peran listrik ya, di cas ya kan. Ada yang mungkin di komputer yang harus pakai listrik, ada juga yang di laptop ya kan, di cas. Nah, itu ada energi listriknya di dalamnya. Kalau tidak ada energi listrik, ketika lowbat misalnya, nah, dia tidak akan menyala. Jadi untuk listrik itu sangat dibutuhkan sekali untuk sekarang. Ya, banyak sekali alat-alat elektronik yang menggunakan listrik yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia, bukan kita semua. Nah, setelah menyimak video kemarin dan sekarang ada tugas dari Ustadz. Tugasnya ada soal latihan yang kamu kerjakan di Google Form. Link soalnya ada deskripsi di bawah ya. Kamu cek ada di bawah judul. Situ ada deskripsi atau keterangan. Nah, kamu cek di paling bawah ada link soalnya. Kamu klik dan kerjakan. Ya, soalnya berbentuk paragraf, berbentuk esai. Kamu tinggal kerjakan di situ saja. Oke? Saya tunggu sampai jam 3 sore. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan Ustadz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.